Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang lagi cari gadget murah? Nah, Poco nih ngeluarin produk terbaru yaitu Poco M6 atau M6 yang harganya 2 juta menggunakan MediaTek Helio G91. Nah, kalau kalian punya budget lebih dikit, ya misalkan 2 juta setengah, mending coba gadget ini aja. Yang menurut saya sih lebih menarik dan lebih oke kalau dipakai nongkrong. Nah, kalian pasti penasaran dengan gadget yang kali ini Gadget Max bahas? Kita langsung aja pindahin kamera ke atas buat unboxing. Dan gadgetnya adalah Poco M6 Pro. Ini termasuk smartphone 2 juta paling aman. Di nama brandnya, spare partnya, dan lain-lainnya, ini menurut saya paling oke di kelas harganya. Nah, mengapa sih kita bahas ini? Karena ini saya dapatkan dengan harga yang terjangkau. Belinya kemarin di Facebook ya, bukan di Shopee. Biasanya kan beli di Shopee. Kalau di Shopee tuh rata-rata produknya baru-baru semua ya. Dengan harga di 2,8 juta, dapat diskon 100.000 ya 2,7 juta rupiah. Terus saya coba cari di marketplace ya, dapatkan dengan harga cuma 2,350.000 aja. Nah, mengapa beli di marketplace ya, bisa cek langsung ya. Nah, ini titipan dari saudara karena HP sebelumnya rusak. Nih, saya disuruh cari spare partnya. Ini agak sulit ya. Ini mereknya apa lupa sih ini. Ini mereknya merek Cina gitu. Lupa saya tipenya ini ya. Ya, ini agak sulit nyari spare partnya. Ya, brand seperti ini tuh emang agak kesulitan kita cari spare partnya ya. Beda kalau brand-brand kayak Poco itu spare partnya lebih gampang. Oh, ini mereknya Blackview. Nih, kondisi sudah parah seperti ini, jatuh dari kantong motornya. Saya sudah kasih tahu kalau beli HP seperti ini ya mending dirawat dengan baik-baik gitu ya, karena spare partnya sulit. Kalau mau cari spare partnya ya tinggal beli di marketplace di AliExpress. Cuma sekarang AliExpress lagi ditutup jadi nggak bisa beli. Kan saya punya dua produk seperti ini yaitu Ulefone sama Blackview. Layarnya pecah juga dan spare partnya nggak ada di Indonesia. Harus beli di AliExpress. Harganya sekitar 100 ribuan di AliExpress ya. Cuma karena nggak bisa impor ya udah HP-nya yang nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, Poco M6 Pro ini kalau kalian beli ya menurut saya sih masih oke banget. Kalian bisa cari di marketplace Facebook deket rumah kalian dan kalian tawar aja, siapa tahu orangnya lagi BU bisa dapat harga 2 juta. Kalau ini saya dapat dengan harga 2350. Ya dia pengennya beli harga 2 juta ya. Saya cari kemarin belum nemu yang harga 2 juta. Oke lah ya, atau kemarin sih nemu ya di online shop Infinix mungkin Note 30 ya, cuma dia nggak mau Infinix. Saya coba tawarin Tecno juga, Tecno Spark 20 Pro, nggak mau juga gitu. Padahal sama-sama kuning gitu ya. Terus saya tawarin Realme C65, nggak mau juga. Udah saya carikan bekas ini aja gitu ya, mumpung ada waktu kemarin. Udah nih saya carikan kondisinya ya standar aja, bekas pemakaian aja. Nah, selling point dari smartphone ini menarik banget ya. Dia sudah menggunakan layar 120 Hz Full HD+, dan ini sudah mendukung 67 watt fast charging, 5000 mAh, 64 megapiksel OIS, dan menggunakan MediaTek Helio G91 Ultra. Ya, kalau ada ultranya kameranya lebih bagus gitu ya. Kondisinya seperti ini nih ya. Bekasan ya, adapter charger bisa dilihat. Lecet. Ya, kotor gitu ya. Kalau beli bekasan. Kemudian ini kabel datanya sering kepake biasanya. Ini sih baru beli sekitar 6 bulan yang lalu dia ya. Cuma tahu teman-teman dapat yang bekasan orang depo itu lebih murah dapatnya. Kan teman saya dapat murah banget ya. Beli Infinix Note 30 sejuta kalau nggak salah ya. Dia dapatnya di Facebook tuh, orang kepepet pengen jual handphonenya itu dapat banget 1 juta gitu. Infinix Note 30 saya pun nggak pernah dapat harga segitu. Terus di dalamnya lagi ini juga lengkap ya. Ya standar ya. Ini di re-unboxing kayak gini dapatnya stiker. Ini dapat jelly case juga. Ini nggak pernah dipakai sih. Ini menurut saya sih lumayan oke ya jelly case-nya ketimbang kemarin kita bahas yang HP yang lain itu kurang serk sih buat pelindung HP-nya. Ini di re-unboxing aja sih ya. Ini kondisinya seperti ini ya, bekas-bekas pemakaian aja. Nih desainnya itu sama sih kayak Poco M6 ya. Poco M6 itu dia menggunakan MediaTek Helio G91. Kemudian kameranya 108 megapiksel, RAM-nya 8 GB, storage 256 GB, harganya di 1,9 ya, hampir 2 juta rupiah ya. Itu makanya saya tawarin ini gitu ya. Kondisinya sih ya standar aja. Ya pemakaian gitulah ya.
Dan mengapa sih saya rekomendasikan ini ketimbang Tecno atau Infinix? Ya tentunya bagian atas nih kalian bisa lihat ya, ada infrared blaster. Kayak butuh aja ya, tapi ya saudara teman saya nih butuh banget nih sama infrared blaster seperti ini, biar nggak butuh remote, bawa kemana-mana remote gitu ya. Jadi udah mantep lah di kelas harga. Oke, kita langsung aja bahas handphonenya ya. Kita hidupkan dulu. Dan ini dia tampilan awal dari Poco M6 Pro. Dan yang saya seneng sih ini bezelnya emang tipis banget. Jadi kesannya itu kayak HP 3 jutaan ya, padahal cuma 2 jutaan aja. Dan ini layarnya sudah AMOLED, jadi tentunya lebih enak dipakai buat harian. Dan ini saya coba pasang case-nya, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini udah best deal banget ya di harga 2 jutaan. Nah, dari performa dia menggunakan MediaTek Helio G99 yang menurut saya sih ini ya standar senar aja ya. Dengan fabrikasi di 6 nanometer, GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57 MC2, RAM-nya 8 GB dan storage-nya juga lumayan besar di kelas harganya nih. Ya, ada sih yang RAM 12 GB ya. Ini RAM-nya cuma 8 GB, storage-nya di 256 GB. Dan ini sudah menggunakan UFS, jadi buat harian sih udah lebih daripada cukup gitu. Dan di sini untuk baterainya dia menggunakan baterai 5000 mAh dengan dukungan charger di 67 watt. Jadi udah cepet banget untuk isi dayanya. Dan Android-nya ini masih menggunakan Android ya udah terbaru lah ya, Android 14. Dan ada sih yang ngeluh ya, setelah update ke HyperOS itu ada penurunan di kameranya. Katanya sih patah-patah dia. Tapi nggak tahu, saya coba sih testingnya aman-aman aja untuk kameranya, nggak ada yang patah-patah, nggak ada ya, aman aja untuk kameranya. Ini untuk Android sudah menggunakan Android 14. Untuk layarnya ini udah AMOLED 6,67 inch Full HD Plus 1080x2400 pixel dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan sudah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 5. Jadi kelebihan dari HP Poco itu pasti dijelasin ya, apakah dia sudah dilindungi layarnya sama Corning Gorilla Glass atau tidak. Biasa brand-brand lain itu kayaknya nggak nonjolin di bagian layar, cuma dibilang AMOLED, habis itu udah ya. Apakah dilapisi sama Corning Gorilla Glass apa tidak ya nggak tahu. Baru di Traveloka 5.0, fitur kapal pesiar dan paket wisata. Update sekarang. Suara speakernya juga oke sih ya, udah dual speaker. Ya kayak gitu ya, udah oke banget di kelas harganya. Dan kita coba lihat skor kamera aja dulu ya. Ini kamera belakangnya 64 megapiksel, ya emang lebih besaran daripada Poco M6 kan 108 megapiksel, tapi oke. Ini hasil gambarnya udah, menurut saya sih udah oke banget ya di kelas harga 2 juta. Ini cakep sih hasil kameranya, apalagi ini udah dilengkapi sama OIS dan hasilnya bakalan enak banget gitu ya. Oke, kita uji coba aja kameranya langsung ya. Testing dikit, hasilnya itu seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro. Bisa merekam di 1080p di 60fps sama di 1080p di 30fps. Dan ini saya merekam di 1080p di 30fps. Dan ini saya rekamnya di kamera normalnya ya, bukan di ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri nih buat hasil kameranya. Untuk fokusnya pasti ini cepet banget tuh. Dan kita coba pakai jalan ke sana ya buat lihat hasil dari kameranya. Nah, kalau saya lihat di layar ini fitur ACE-nya enak ya. Jadi nggak bakalan bergoncang nih kalau kalian pakai rekam. Ini saya pakai jalan ya. Kalau pakai lari, kita coba pakai lari lah ya. Nah, ini termasuk stabil untuk harga 2 jutaan, ini menarik banget nih. Nah,
Untuk kameranya kalau kita rekam kulit gimana Bang? Saya coba muka saya ya. Nah, ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro kalau kita rekam muka, dan kalian bisa nilai sendiri tone warna dari smartphone ini. Kalau pakai jalan gimana Bang? Nah, hasilnya gini kalau pakai jalan ya. Untuk hasil kamera belakang ini, untuk kamera depannya ntar kita uji coba. Ini saya pegang cuma satu tangan aja. Oh ya, untuk kamera ultrawide-nya ntar saya coba testing ya. Oke, kita coba kamera ultrawide buat testing videonya. Ini adalah hasil rekaman kamera. Saya pakai kamera ultrawide ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk tone warnanya sih hampir sama ya kayak kamera utama. Cuma di sini tuh agak sedikit redup gitu ya. Iya sih sedikit tapi ya. Kalau pakai jalan gimana Bang? Apakah hasilnya bagus kayak kamera utamanya tadi? Kita coba lah ya. Nih, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Lumayan oke sih ya. Kita coba pakai lari dikit. Oke sih, nggak terlalu bergoncang-goncang banget nih. Mantap juga sih ya untuk hasil kamera ultrawide-nya ini. Oke, kita coba kamera depannya ya. Ini adalah hasil rekaman dari Poco M6 Pro untuk kamera depannya, dan bisa merekam di 1080p di 60fps dan 1080p di 30fps. Dan untuk saat ini ya saya uji coba adalah 1080p di 30fps. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat tone warnanya oke juga nih. Kalau pakai vlogging masih mantep ya. Nah, kalau pakai jalan gimana Bang? Apakah stabilisasinya berfungsi juga nih untuk di kamera depannya? Tentunya bakalan berfungsi. Nih, kalau saya pakai jalan hasilnya di sini tuh lumayan stabil juga. Nah, itu harga 2 jutaan ini oke banget. Oke, pakai lari gimana Bang? Pakai lari pun masih oke banget juga. Gimana? Menarik ya untuk kameranya. Ternyata bukan di bagian performa juga, di bagian desain dan di bagian kamera juga diperhatikan nih sama pihak Poco. Jadi untuk hasilnya ini menurut saya sih udah oke banget. Nah, kalian pasti penasaran nih buat hasil kamera fotonya. Hasil kamera fotonya seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Kita coba lihat Antutu benchmark-nya. Ini skornya dapat di 400 ribuan ya. Ya, untuk main gaming udah cukup banget. Perlu testing gaming ya? Ya, testing gaming game PUBG aja lah. Habis itu kesimpulan aja lah. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Kita testing iseng-iseng aja ya, karena kita udah pernah bahas juga. Untuk settingan grafisnya kita dapat settingan di SD High, dan kalau di smooth dapatnya di Ultra ya. Kita pakai Ultra aja. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Ya lancar-lancar aja sih ya. Ya kalau memang pengen yang gaming-gaming banget ya beli ya Nubia Neo 2 5G. Kalau ini ya cukup lah ya, pakai main gaming seperti ini masih bisa banget. Lancar-lancar aja sih ya, karena ini udah banyak yang ngetes juga dan merasa puas dengan smartphone ini juga banyak ya, kayak all round dia. Jadi kameranya oke, sudah ada IPS-nya, layarnya sudah oke, AMOLED ya, kemudian kalau pakai main gaming juga aman banget, dan ini giroskopnya juga udah hardware. Jadi ini udah terbaik banget ya ketimbang ya Poco M6 ya yang baru aja launching. Kayaknya saya bakalan pilih ini
Oke, segitu dulu untuk video Gijo Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.